Gus Miftah dan pesulap merah akhirnya sadar. Ya, sadar. Mas Ahmad nih orang Palestina apa orang apa sih Mas Ahmad? Pakistan. Kok nampaknya ngomong R itu susah ya? Karena lidahnya tidak lidah asli orang Indonesia. Tidak asli orang Indonesia. Ya, ini kita akan membahas tentang Gus Samsudin ya. Ya. Ada Gus Miftah juga dan ada pesulap merah juga. Pesulap bongkar. Ya, pesulap bongkar ya. Iya, namanya pesulap bongkar udah. Pesulap bongkar konten orang. Ya, Mas Ahmad. Priok orang. Iya. Jadi gini Mas Ahmad. Pesulap merah ya. Sadar. Gus Miftah juga sadar. Ya. Sadar mau minta maaf sama Gus Samsudin atau enggak tuh Mas Ahmad? Sadar atau sadar mau terus ngenyak-ngenyak Gus Samsudin? Iya, sadar tuh ngenyak. Ini kan mereka berdua nih sama nih 11-12 pesulap merah dan Gus Miftah ini sadar, tapi dia kalau saya bilang sadarnya hanya sadar dia mau ngenyak aja, tapi tiap sadar kenang apa ya Gus Samsudin. Allah. Apa kali lah salah Gus Samsudin pada kalian? Kenapa kalian itu mengganggu Gus Samsudin? Karena seorang Abah Gus Samsudin tidak pernah sedikit pun mengganggu kalian. Iya. Jadi Mas Ahmad, ya, ini adalah pertemuan kita yang sudah kesekian kali membahas tentang Gus Miftah. Betul. Tapi seolah-olah kita tuh seperti dikacangin. Iya. Ya. Mas Ahmad merasa dihina nggak sih dikacangin gitu? Ya, merasa dihina lah. Jadi yang Mas Ahmad bilang sadar. Itu saya tadi baca di komunitasnya si pesulap merah kayak mana itu, coba dibacain dulu. Sini ya. Nampaknya menunjukkan kesombongannya dia itu. Oh, memang dia sombong nih. Pesulap merah nih belum jadi presiden aja sombong. Mentang-mentang ada duit, mentang-mentang apa katanya mau dikasih 20 kali lipat atau 10 kali lipat. Sombong dia nih. Kena ada orang-orang kuat di belakangnya saja. Coba enggak? Silakan Mas Ahmad. Ini di komunitas dia nih 6 jam yang lalu. Saya sebagai manusia cuma bisa menyampaikan fakta dengan penuh kejujuran dan gratis melalui YouTube ini agar uang dan kewarasanmu terselamatkan dari para penipu berkedok sakti-saktian. Bahkan kalau ada yang dirasa apa yang saya sampaikan salah atau kurang tepat, saya bersedia pembuktian. Silakan datang ke kantor saya dengan buat jadwal ke admin saya, dan kalau ilmunya terbukti asli alias tidak bisa saya bongkar, ongkos saya ganti 10 kali lipat. Cuma ya kadang saya sudah semaksimal itu untuk mengedukasi dan menyelamatkan kewarasan seseorang. Masih aja ada yang jadi korban penipuan dan pencabulan oleh para dukun-dukun itu. Ya, saya mau kasih tahu Marcel, pencabulan bukan hanya dukun. Betul. Ya, profesi apapun kalau dia pendidik bisa saja menjadi oknum ya pencabulan itu. Dan juga saya tidak cocok ini sok mengganti ongkos 10 lipat. Jangan kamu sombong sementara kamu punya harta, Marcel. Ya, dan itu kamu takabur namanya Marcel gitu. Untuk menantang pembuktian ilmu-ilmu kekebalan dan yang lain-lain itu tidak bisa dibuktikan atau dipamerkan, karena itu orang yang mempunyai ilmu seperti itu sudah ada sumpah. Tidak boleh digunakan. Kalau digunakan hanya untuk pertunjukan itu tidak bisa. Dia itu hanya trik ya Mas Ahmad bisa digunakan kalau memang benar-benar darurat. Jadi untuk kamu Marcel ya, jangan merasa paling pahlawan. Tidak perlu kamu bongkar-bongkar. Itu orang sudah tahu mana yang asli, mana yang tidak. Jadi untuk kamu mengatas pembuktian itu tidak bisa. Ini ada contoh nih. Yang sekarang ini masih juga ada anak-anak yang melakukannya. Apa itu? Taekwondo dan karate. Itu saja ya. Saya pernah juga masuk pencak silat namanya Merpati Putih. Itu ada sumpah. Itu memang benar-benar sumpahnya tidak boleh dipamerkan. Apabila dipamerkan itu kita kena sanksi hukum dari pencak silat itu. Nah, sama seperti kita mempunyai apabila dapat hidayah ilmu seperti kekebalan atau yang lain-lain, itu tidak bisa sembarangan dipamerkan, ditunjuk-tunjukkan. Dia hanya keluar memang benar-benar darurat karena nyawa kita itu genting. Itu dia. Jadi intinya tidak boleh dipamerkan. Tidak boleh. Pasti gini ya, ini nggak usahkan pengalaman orang lain Mas Ahmad, pengalaman diri sendiri. Mungkin kalau Marcel pernah ikut
apa ya, arung jeram atau kegiatan yang ekstrim Mas Samet. Betul. Pada suatu kita darurat Mas Samet, kita mau nginjek kaca, kita lompat parit yang jauh, yang secara waras sadar kita nggak akan bisa melakukannya. Betul. Tapi ketika kondisi darurat bisa. itu, ya apapun yang terjadi itu di luar nalar. Betul, itu pasti misalnya ada kaca, pasti kita pijak aja. Berdarah apa enggak kita pikirkan. Ya memang terasa, tapi nanti Mas Samet, ketika kondisinya udah tenang, wah kaki saya koyak. 30 cm gitu ya. Waduh. Jangan sok nggak bisa bergaji 10 kali lipat ongkos. Ya. Jangan sombong lah kamu, Marcel. Saya tahu kamu itu banyak duit, sampai nama kamu daftarkan haki. Kamu ngerti agama, tapi kamu sifat sombong dia kamu itu ada. Mas Samet, dia kan dapat duit dari konten juga. Ya konten lah, dan juga dia berani berkok-kok gini. Berarti duitnya netizen yang nonton video dia, itulah dia tuh kan. Iya. Dan juga dia makanya berani berkok-kok gini. Karena yang di belakang dia nih ada yang kuat-kuat. Coba tidak ada dia sendiri. Saya berani ngadapi dia sendiri. Kalau Mas Marcel mau mencari kegaiban, ilmu dan lain-lain gitu ya, mungkin perlu tinggal ya. Bukan pembuktian saja. Pembuktian itu terkadang contoh ya Mas Ahmad, kita datang ke hutan. Orang yang tinggal di situ merasakan. Mungkin dalam 1 tahun dia bisa merasakan beberapa kali, bukan tiap malam, tiap jam, ya. Jadi dia harus tinggal di situ dan merasakan kegaiban itu ada enggaknya gitu. Nah, termasuk Marcel nih. Kalau panjenengan nggak takut hantu, nggak percaya hantu, misalkan tinggal aja di tengah hutan sendiri. Ya, jangan ada lampu, sentir. Berani nggak pembuktian seperti itu? Karena jangan taunya fisik saja. Betul. Ya, Anda menantang yang gaib kan, gitu. Mau buktikan yang gaib, coba situ. Betul. Tapi saya logika Mas Ahmad, banyak orang berlogika yang di tengah-tengah kita tuh seperti itu. Begitu kita ajak ke tempat serem, ke tempat angker, disuruh nggak berani. Lembek. Karena memang betul ya, di gaib kalau maksud Marcel kamu ya, Marcel ya, kamu pakai logika apabila ada nampak depan mata itu memang saya pun percaya nggak percaya. Tapi kalau dia mengganggunya itu menjatuhkan barang atau mengganggu kamu, itu tidak bisa dilogikan. Itu memang benar-benar nyata. Ada ya energi. Tapi kalau untuk nampak di kamera, oke, saya kali ini bisa kamu logikakan sampai kamera. Karena kita pun sering kamera kita ini kamera mahal, kemana-mana tidak pernah ada nampak. Tapi kalau untuk yang dirasakan mengganggu, menjatuhkan barang, melempar, itu tidak bisa dilogikakan. Itu memang benar-benar nyata. Makanya gini, untuk Mas Marcel ya, ini kan topiknya adalah sadar dan sadar. Kalau Gus Miftah oke lah, ini kita lebih bahasnya ke Gus ke Merah ya. Karena yang komunitas dia tadi ini sempat menyulut emosi kita sebetulnya Mas Ahmed. Songong banget gitu. Ya, 10 kali lipat macam betul kali. Macam betul. Orang duitnya dari netizen yang nonton juga. Kalau nggak dari netizen mana ada duit kamu ini Marcel. Lalu saya harus merendah. Saya pernah baca di story kamu tuh di Google. Kamu sama seperti kita juga dari ibarat dari bawah naik ke atas. Karena netizen. Semua YouTuber ini kalaupun ada rezeki duit itu berkat netizen. Jadi jangan pernah sombong kamu Marcel. Kalau netizen nanti nggak mau melihat konten kamu itu, tidak ada duit kamu tuh. Ya makanya dia nih Mas Ahmed kan nggak tahu lah ya, emang kontennya sering gitu apa emang seperti itu baru naik ya. Kadang orang gini Mas Ahmed, membuat konten itu pas naik dia akan ngegas dengan tema yang seperti itu. Yang saya rasakan dari Bang Marcel ini seperti itu Mas Ahmed. Karena kontennya ya membongkar-bongkar, kemudian mengolok-olok orang, itu rame. Sementara pada saat review mobil, review barang dan lain-lain atau penelusuran itu dia nggak rame, dia akan kembali ke titik yang sebetulnya dia udah nggak mau di situ. Memang benar, tujuan kamu itu ada memang ya untuk membongkar, tapi yang kamu bongkar tuh lihat spiritualnya. Kalau memang benar, memang ada itu yang spiritual atau dukun yang oknum, memang banyak saya pernah lihat. Tapi jangan disamakan semua spiritual itu hanya oknum ya, kamu Marcel ya. Kayak Abang Gus Samsudin itu, dia spiritual, dia membantu warga-warga itu untuk mengobati itu memang dia benar-benar apa ya, ikhlas. Ikhlas, dan juga dia itu memakai ayat suci Al-Quran dan niatkan dia dalam hati
atas izin Allah untuk Ya. membantu warga tersebut. Oke, Mas Ahmad mungkin sampai sini aja ya. di situ ya. Ya, pembahasan kita ini saya nggak yakin Marcel akan sadar. Tidak yakin. Tapi yang bisa menyadarkan dia hanya Allah Subhanahu wa Betul. taala. Kalau orang lagi di atas, ya, kalau nggak di atasnya yang ngomong dia nggak akan percaya Mas Ahmad. Kalau Marcel betul-betul sadar, minta maaf Gus Samsudin, gawat. Langsung turun hujan badai. Nah, itulah Oke. dia. Kalau ada Mungkin- turun hujan badai, kalau dia benar-benar sadar, minta maaf Gus Samsudin, bakal hujan badai itu di Oke, Jakarta. mungkin sampai Oke, sini sampai aja sini dulu Mas ya. Ahmad. Apabila ada salah kata kita, mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.